Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim azmain amma ba'du. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan iman Islam. Kenikmatan Allah telah menganugerahkan kita akal pikiran. Kenikmatan Allah telah memberikan logika kepada kita, telah memberikan rasionalitas kita sebagai manusia yang tentunya menjadikan sebuah modal kita dalam menentukan mana yang baik dan mana yang benar, dan menjadikan pembeda kita dengan makhluk yang lain. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ujang Suherman. Saya adalah dosen Universitas Buana Perjuangan, dosen manajemen, yang kebetulan saat ini sedang mengampu pendidikan di DIM, Dokter Ilmu Manajemen, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis saya yang insya Allah akan memberikan manfaat terutama untuk kita semuanya, yang kita tahu bahwa saat ini zaman kita ya sudah mulai banyak sekali perubahan, terutama kita mengalami yang namanya resesi akal sehat, karena kita selama ini selalu mengedepankan emosi kita dalam bertindak kehidupan kita. Karena itulah saya berinisiatif mengambil sebuah judul dalam artikel ini adalah apakah keberagamaan investor terpengaruh oleh pendidikan dalam berinvestasi saham. Tujuannya adalah yang pertama, kita ingin mencari hubungan korelasi antara religiusitas dengan keputusan investasi. Yang keduanya, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh moderasi pendidikan memengaruhi hubungan antara religiusitas dengan keputusan investasi. Baiklah, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari kerangka pemikiran, konsep pemikiran yang saya depankan ya dalam pendahuluan ini. Kita tahu bahwa yang namanya investasi itu adalah sebuah penanaman modal yang kita lakukan, yang besar harapan bahwa suatu saat nanti di masa yang akan datang kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Karena kita menginginkan sebuah keuntungan, berarti kita harus berusaha payah bagaimana proyek kita ini, usaha kita ini akan mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu dengan kita bisa mengedepankan rasionalitas kita. Kita butuh akan informasi baik itu di pasar modal maupun informasi secara global, yang tentunya memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar terhadap dunia investasi kita, terutama investasi pasar modal. Ya, manusia dalam melakukan tindakan kehidupan ya selalu dibayangi oleh dua pilihan. Yang pertama adalah rasionalitas, yang kedua adalah irasionalitas. Karena manusia dasarnya itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dianugerahkan oleh Allah dengan akal pikiran kita, dengan logika kita. Dengan logika kita bisa berpikir, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan Allah juga memberikan kita sebuah nafsu. Ya,
nafsu ini yang terus membayangi logika kita. Pada saat kita bertindak, ada dua pilihan. Apakah kita mengedepankan logika kita atau nafsu kita? Yang tentunya kalau kita depankan nafsu kita, maka akan muncul irasional dalam semua tindakan kehidupan kita, termasuk keputusan berinvestasi. Tawarannya adalah yaitu religiusitas. Religiusitas itu adalah sebuah internalisasi agama yang dianut oleh seseorang dalam kehidupan. Kehidupan seseorang yang religius akan selalu menjaga semua tindakan dalam kehidupan, perkataan dalam kehidupan selalu ada dalam real kebenaran menurut syariat. Nah, hubungannya dengan keputusan investasi kita adalah kita akan melihat bagaimana religiusitas ini berperan dalam tindakan keputusan investasi investor. Ya. Metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama adalah teknik analisisnya, yaitu menggunakan analisis regresi moderasi, proses dengan Hayes yang menggunakan model yang pertama. Lalu populasi dan sampelnya adalah investor mahasiswa di Jawa Barat. Jumlah sampelnya adalah 426. Yang kebetulan ini adalah sampel pada saat penelitian riset saya untuk disertasi saya yang tahap pertama, itu sebesar 426 orang. Ya. Nah, kemudian diagram konsepnya dalam penelitian ini adalah kita lihat ini hubungan religiusitas secara langsung kepada keputusan investasi. Yang kedua adalah hubungan langsung antara pendidikan dengan keputusan investasi. Yang ketiga, adanya hubungan interaksi ya antara religiusitas dengan pendidikan terhadap keputusan investasi. Nah, pertanyaannya adalah yang paling besar itu yang mana hubungan ketiga variabel ini? Apakah lebih besar religiusitas terhadap keputusan investasi atau lebih besar pendidikan kepada keputusan investasi? Atau sebaliknya, terjadi moderasi. Ya, religiusitas interaksi antara religiusitas dan pendidikan itu lebih besar dibandingkan keputusan investasi. Kalau terjadi, maka dikatakan pendidikan menjadi sebuah moderasi yang baik yang bisa menguatkan hubungan antara religiusitas dengan keputusan investasi. Oke. Berikutnya, ini adalah hasil daripada prosesnya yang saya lakukan. Kita lihat pertama variabel religiusitas. Variabel religiusitas dalam koefisiennya memiliki kekuatan hubungan adalah 0,6982. Sementara pendidikan ternyata lebih besar, ya, sebesar 3,5674. Interaksi sebaliknya, ya, dia menjadi negatif. Artinya ada hubungan negatif, ya, dengan adanya moderasi daripada pendidikan, hubungan religiusitas dan keputusan investasi itu menjadi hubungan yang negatif, yaitu sebesar minus 0,1039. Kita lihat di sini ternyata untuk signifikansinya semuanya adalah signifikan. Artinya ada hubungan, ada korelasi. Cuman tingkat korelasi ini khusus yang religiusitas korelasinya adalah positif, pendidikan positif, kemudian interaksi atau pengaruh dari moderasi hubungan korelasi menjadi hubungan yang negatif. Ya, itu kesimpulan dari hasil proses prosedur kita yang menggunakan analisis regresi Hayes, yaitu di model yang pertama. Ya, diskusi hasil daripada penelitian. Yang pertama, adanya pengaruh pendidikan terhadap keputusan investasi sebesar 3,56. Ya, ini sangat besar. Hasil ini didukung oleh penelitian dari Biraj, Jain, dan Nikhil Mandot yang mengatakan bahwa
faktor demografi pendidikan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan investasi. Ya. Karena yang namanya keputusan investasi itu harus memiliki sebuah dasar pendidikan yang nanti akan membuahkan sebuah pengetahuan. Dengan pendidikan kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan inilah yang akan kita sebagai gunakan alat untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan keputusan investasi. Nah, sejalan juga dengan penelitian dari Erna yang mengatakan bahwa faktor dominan pengambilan keputusan di pasar modal adalah pendapatan dan pendidikan. Itu kesimpulan kita yang pertama, ya, tentang hasil diskusi, tentang hasil dari penelitian, bahwa pengaruh pendidikan, ada pengaruh pendidikan terhadap keputusan investasi, pengaruh yang sangat besar. Ya. Yang kedua, ada pengaruh religiositas terhadap keputusan investasi. Ya, sebesar 0,69. Ini didukung oleh penelitian dari Mark Bimbel dan BC, kemudian dari Lestari, Muhammad Sakil, dan Nugroha yang mengatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat kuat antara religiositas dengan keputusan investasi. Ya, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ternyata. Religiositas itu, ya, religius itu memberikan penganutnya itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan penganut religi ataupun agama, yang mengedepankan akan norma ataupun kebaikan, yang mengedepankan akan namanya logika, akal sehat. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang yang memiliki religi, yang memiliki agama, dia akan selalu menginginkan adanya sebuah kebenaran. Ya, jadi ini yang mendorong, memotivasi seorang investor yang memiliki religiositas yang tinggi untuk melakukan investasi yang baik. Yang tentunya keputusan investasi yang baik ini tergantung juga dari tingkat religiositas investor itu sendiri. Ya, oke. Jadi itu hubungan. Yang kedua, adanya pengaruh religiositas terhadap keputusan investasi. Ya, kemudian kita lihat ternyata ada pengaruh juga tentang moderasi pendidikan terhadap hubungan religiositas dengan keputusan investasi. Ya, ini sependapat dengan pendapat dari Nob Singer yang mengatakan bahwa sebenarnya pasar itu tidak selamanya dalam kondisi rasional, ya, melainkan bisa dibentuk oleh rasional investor. Kita lihat bahwa yang namanya pendidikan itu memiliki nilai positif, ya, terhadap keputusan investasi. Tapi nilai positif pendidikan ini, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang investor, ya, ini akan menjadi sebuah kendala pada saat pengendalian diri investor itu di luar jangkauan investor itu sendiri. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang investor akan menjadi sebuah belenggu ataupun sebuah racun untuk dia sendiri dalam melakukan keputusan investasi. Artinya apa? Terjadilah bias kognitif yang dimiliki oleh investor. Saking percaya dirinya akan kemampuan dia, maka dia mengabaikan variabel-variabel yang lain yang tentunya memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam keputusan investasi. Terjadilah overconfident, percaya diri yang berlebih. Ya, setiap yang berlebih itu akan mengakibatkan kerugian ataupun kesalahan dalam kita bertindak, termasuk dalam keputusan investasi. Itu adalah hasil diskusi kita yang ketiga. Diketahui bahwa ada pengaruh moderasi pendidikan terhadap keputusan, ada pengaruh moderasi pendidikan terhadap hubungan relasi dengan keputusan investasi, namun pengaruhnya menjadi pengaruh yang negatif. Artinya, semakin tinggi pendidikan seorang yang religi, ya, keputusan investasinya akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah keputusan pendidikan seorang yang religi, ya, maka keputusan investasinya akan semakin baik.
Lalu bagaimana solusinya? Kalau misalkan terjadi masalah yang seperti ini adalah sebuah masalah ya dalam kehidupan kita. Karena yang namanya pendidikan, pengetahuan, apapun yang namanya kemampuan kita ya, itu akan memberikan oper confident kepada diri kita sendiri. Solusinya adalah kita kembalikan kepada yang maha kuasa, yang maha memiliki atas semua kemampuan kita. Yaitu kita harus tetap berpegang teguh kepada agama yang kita anut. Ya, kesimpulannya, pertama, religiusitas itu membentuk pemikiran yang logis dengan mengedepankan akal sehat daripada akal sesat. Orang yang mengedepankan religiusitas dalam kehidupan, dia akan memiliki akal yang sehat. Dia akan memiliki tindakan yang benar dalam semua aspek kehidupan. Satu sisi yang lain, pendidikan adalah sebuah hal yang positif, bahkan sangat dipentingkan dalam pendidikan. Namun, pendidikan kadangkala akan menjadi bumerang untuk diri kita kalau kita lebih mengedepankan emosi yang ada dalam diri kita, baik itu dalam keputusan investasi. Oke, dari saya mungkin itu saja kesimpulan daripada artikel yang sudah disusun. Mudah-mudahan artikel ini memberikan kontribusi yang positif ya. Kemudian juga mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk semuanya ya. Marilah kita jaga dunia ini dengan menjaga logika kita, menjaga akal sehat kita ya, sehingga kita masih dijauhkan yang namanya hari kiamat. Karena pada saat menjelang hari kiamat, semua manusia berpola pikir irasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.